Jadi Asya, aku dengar-dengar belum tentu benar. Ya. Hubunganmu dengan mama sempat jadi dingin ketika atau sebelum mengambil keputusan untuk operasi kelamin ini. Ya. Apa yang terjadi hari itu sehingga hubungan kok bisa menjadi renggang? Karena pertama adalah pemahaman mama saya terhadap sosok transgender itu, gitu. Dan dia takut pada waktu ada perubahan ini saya tidak mendapatkan seperti apa yang saya bayangkan, dan juga ini apa lagi gitu, karena maksud saya tahu untuk keluarga saya cukup berat sebelum saya operasi pun. Dengan sosok saya ini hadir di keluarga kan mereka juga pasti mencoba untuk menjadi tameng saya gitu. Dan ini akan ada baru lagi sampai mama saya udah bilang, aduh mama udah gak kuat deh, ini mau apa lagi gitu. Dan lucunya pada akhirnya setelah ngobrol panjang yang pertama kali dia takutkan adalah saya merubah penampilan saya secara drastis. Karena itu tadi, mama saya tuh melihat transgender begitu. Saya bilang, mama sadar nggak? Saya bilang, saya ini walaupun saya pakai celana, saya ke kantor, tetap saya ini penampilan saya tetap perempuan. Ini kemeja perempuan, saya pakai celana perempuan, saya pakai sepatu perempuan. Tapi kan bagaimana saya nge-stylinginnya aja. Dan jangan lupa saya punya style loh, saya bilang gitu. Jadi kalau saya bertransform menjadi perempuan, ya perempuan secara style saya, jangan dilihat yang pada umumnya itu akan tampil seheboh apa gitu. Jadi ya mungkin nanti dari mama saya sendiri sih yang bisa berikan bercerita. Baik, saatnya kita dengarkan ya, Ya. apa perasaan mama ini sebenarnya, pandangan dan perasaan ya. Kalau gitu kita panggil aja Regi Lawalata. Mama. Mama Regi, terima kasih udah hadir di acara Kick Andy. Terima kasih ya. Oke, silakan duduk. Asya. Oh, sudah Asya. Ya? Nggak pernah salah penyebutannya sekarang ya. Sudah mulai terbiasa. Terbiasa. Tapi ada keikhlasan menyebut Asya ini. Sangat ikhlas. Sangat ikhlas. Mama Regi, terima kasih ya sudah hadir. Ini satu kehormatan juga. Karena untuk mendengarkan apa yang ada di dalam hati, perasaan kan tidak bisa diwakili oleh Asya. Ya. Asya kan mendengar atau pernah merasa dalam diskusi. Tapi apa sebenarnya yang dirasakan? Kita masuk langsung kepada keputusan Oscar untuk menjadi Asya dengan operasi. Apa keberatannya, apa pandangan Mama Regi dan apa yang dirasakan hari itu? Oke. Tentu sebagai seorang ibu, kita kan kalau melahirkan itu sudah jelas anaknya laki atau perempuan. Untuk hal dari kecilnya Asya memang saya sudah melihat, saya tidak bisa bohong ataupun kita tidak bahwa dia lebih halus atau dia lebih feminim daripada Mario. Itu jelas terlihat. Saat-saat saya melihat hal itu tidak begitu saya terganggu pada saat SD, tapi begitu di SMP saya sudah mulai melihat kenapa dia berbeda ya gitu. Nah pada suatu saat dia juga bertanya, kenapa aku berbeda sama Mario? Makan sama, tinggal sama, kasih sayang sama. Ini sulit sekali untuk saya jawab. Nah 3 pertanyaan ini saya bawa dalam doa. Saya minta selalu ke Tuhan, berikan satu jawaban yang saya juga bisa mengerti dan dia juga bisa mengerti. Jadi, saya berharap setiap pertanyaan atau jawaban itu menjadi kita berdua ini bisa saling mengerti gitu. Kalau tidak kan kalau saya hanya menyenangkan hati dia saja, tapi saya sendiri masih dengan pergumulan saya sendiri gitu. Ini bagaimana ya gitu. Terus saya sebagai orang tua juga, apakah dosa ini? Apakah saya sebagai orang tua bagaimana? Biarpun saya tahu bahwa setiap manusia punya dosanya sendiri, perbuatannya sendiri, ya dosanya sendiri gitu. Tapi apakah ini? Nah mulai biasalah saya sebagai orang tua mundur ke belakang karena terlalu lama single mom, 20 years saya menjadi single mom. Jadinya saya pikir apakah ini ada pengaruh juga, tapi kenapa Mario? Enggak, jadinya Mario ini sebagai perbandingan saya selalu gitu. Jadinya tapi lama-lama saya mulai berpikir gitu, pelan-pelan saya coba menjadi Asya. Saya mencoba menjadi dia. Setiap pertanyaan atau dia menceritakan sesuatu, pada saat saya bicara selalu no. Selalu tidak. Tapi
di balik itu saya mulai berpikir, kalau dia punya perasaan begini gitu, bagaimana ya bisa membuat dia bahagia? Gitu. Ya kadang-kadang saya tanya, arti kebahagiaan buat kamu apa? Cinta buat kamu apa? Karena kan dia tidak seperti adiknya kan. Dia di rumah lebih banyak, temannya cuman segelintir teman-teman dekat selalu gitu. Karena saya tahu, makanya saya selalu di belakang dia. Karena saya tahu bahwa dia ini perlu tapi bukan saya support. Tapi perlu pendampingan karena yaitu kefemininnya, setiap kita masuk kemana aja semua orang balik gitu. Itu aja buat saya juga penderitaan dia tuh bisa saya rasakan gitu. Aduh kalau saya jadi dia mau makan aja dilihat orang, melangkah dilihat orang. Makanya itu yang selalu kalau ngobrol itu yang selalu saya besarkan hatinya terus dengan cara saya. Dengan ilmu yang keibuan saya saja. Tapi tidak bisa bertanya kemana-mana juga gitu. Nah setelah dia bilang gelap, saya tidak jawab, tapi saya bicara dengan Mario. Apa yang disampaikan ke Mario? Nah saya bilang, Mario, kalau sampai terjadi kegelapan ini, berarti kebahagiaan mama hilang gitu. Saya pengen anak saya dua-dua ini berbahagia gitu ya, apapun itu gitu. Akhirnya Mario bilang begini, mungkin Mario dia sudah ngobrol mungkin sering dengan Mario gitu. Mario bilang gini, Mom, you always tell us gitu. Your happiness is my happiness. Saya mulai berpikir bahwa kebahagiaannya Asya itu adalah kebahagiaan saya. Saya sebagai ibu atau sebagai orang tua tidak boleh egois. Saya sudah tidak keras lagi, tapi saya tidak mengiyakan. Saya tidak pernah kata mengiyakan. Mungkin kalau masih ingat dia, saya tidak mengiyakan, tapi saya selalu memberikan jawaban-jawaban yang secara halus saya menolak sebenarnya. Jadi seperti itu, dosa, Tuhan memberikan rejeki, apalagi yang kamu inginkan. Itu semua omongan yang sering sekali saya utarakan. Tapi ketakutan, ini kan pasti ada rasa takut dengan adanya perubahan ya. Karena ini perubahan yang sangat signifikan. Buat saya, ya betul. Saya bilang, Mama sebenarnya takut sekali kamu berubah secara fisik. Kamu mulai dengan payudara, baju yang mulai senonoh, dan segala macam itu dalam bayangan saya. Dia ketawa. Dia langsung ketawa. Dia bilang, Mom, you're wrong. Mama, aku akan seperti ini. Dia bilang, but now you can say that. But kamu, if you change, you don't know. Karena saya semua nggak tahu kalau kamu berubah. I promise, Mom. I promise. Aku janji. Aku akan tetap jaga nama baik. Keluarga, aku tahu Mama sendiri juga kalau berpakaian. Aku akan mengikuti tapi dengan caraku, dengan gayaku dan styleku. Kira-kira begitu. Nah saat itulah saya dan Mario juga bilang, okay, you can do what you want. Boleh kamu lakukan. Asal dengan itu, dan akhirnya ya dia komit. Mundur sedikit ke belakang, tadi ada pertanyaan ke Asya tadi ya. Asya, kamu pernah marah gak sama Tuhan? Kenapa aku begini? Kenapa yang lain enggak? Nah sebagai orang tua, saya juga mau tanya nih, pernah gak marah pada Tuhan? Saya marah tidak, tapi saya bertanya, kenapa engkau berikan anak seperti ini? Apa tujuan di balik ini? Lebih ke sana. Bung Endi kalau ditanya, marah enggak? Saya cuman, I'm thanks God gitu. Saya dikasih Oscar ini gitu. Begitu bertalenta, anaknya baik. Nggak pernah bikin apa-apa nih anak ini. Nggak pernah menyusahkan saya sampai hari ini. Malah banyak hal yang membanggakan saya gitu. Tapi kenapa Tuhan kasih gitu. Nah pelan-pelan saya mulai berpikir gitu bahwa oh mungkin ini jawaban saya sendiri. Mungkin harus ibu seperti kamu yang punya anak seperti ini. Jadi apa tantangan terberat ketika membesarkan anak seperti Oscar waktu itu? Apa? Kalau ditanya bagaimana saya menyelesaikan ini semua, lebih pada banyak berdoa. Kekuatan doa ya. Kekuatan doa. Nah pernah nggak dihakimi
apakah oleh teman-teman atau oleh lingkungan, kamu sebagai orang tua, kamu berdosa, kamu bersalah, membiarkan anakmu jadi seperti ini. Pernah nggak mengalami masa-masa seperti itu? Saya kebetulan saya nggak ada yang berbicara langsung gitu kepada saya, enggak.